Shalom jemaat Tuhan. Shalom. Kita hadir di tempat ini, kita mau ngapain? Kita mau puji dan kita mau sembah Tuhan kita. Tuhan siapa? Yesus Kristus. Kita siapkan hati dan pikiran kita, biarlah kita undang Dia di dalam hati kita. Bapa, terima kasih berkat-Mu Tuhan, karena kebaikan-Mu selalu nyata dalam hidup kami Tuhan. Kasih-Mu tak pernah berubah. Sampai selama-lamanya kami terbukti Tuhan bisa ada di tempat ini dengan tidak kurang suatu apapun. Kami percaya itu semua karena kasih setia-Mu Tuhan. Sebagai balasan kami mau menaikkan puji-pujian kami untuk-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Kita siapkan hati kita. Kita menyembah nama Yesus. Kemuliaan hanya untuk Tuhan. Biarlah segala puji dan hormat kita naikkan untuk satu nama, nama Yesus yang ajaib. Biarlah senantiasa kita selalu memuji nama Tuhan. Mari kita puji Dia. Mau memuji, ku selalu puji-Mu. Mau menyembah-Mu, ku
selalu sembahmu, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, Ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin segenap jiwaku memujimu, sungguh besar Kau Yesus, segenap hatiku menyembahmu. Kau besar, Kau besar, segenap jiwaku memujimu, sungguh besar Kau Yesus, segenap hatiku menyembahmu. Kau besar, Kau besar, Kau besar, Kau Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Kami yakin Engkau di sini, Tuhan. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini.
Kami yakin Engkau ada di sini Tuhan, di dalam setiap hati kami. Setiap hati kami terbuka Tuhan untuk-Mu. Biarlah Engkau masuk dalam setiap hati kami Tuhan. Ketika Engkau ada di sini Tuhan, kami merasakan kemenangan, kami merasakan kelepasan, kami merasakan kesembuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau menyembah Tuhan. Ketika Engkau ada dalam hati kami, kami percaya Tuhan, segenap jalan kami Tuhan, semuanya berasal daripada-Mu Tuhan. Biarlah Engkau tunjukkan jalan bagi kami Tuhan, jalan yang baik dan benar. Oleh karena itu kami mau memuji dan muliakan nama-Mu ya Tuhan. Sembah Tuhan, sembah Yesus, nama Yesus, nama yang ajaib, nama yang memberi yang terbaik bagi kita, nama di atas segala nama. Haleluya, kami menyembah Engkau Tuhan. Kami meninggikan dengan suara kami, dengan hati kami. Kami bersorak menaikkan puji-pujian kami dengan mulut kami. Tidak ada yang tak berkelut di hadapan Tuhan. Segenap hati kami memuji dan menyembah Tuhan Allah yang hidup. Sembah Dia. Haleluya. Nama yang ajaib, nama Yesus kami sanjung tinggi. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Haleluya. Hosana bagi nama-Mu yang ajaib. Terimalah puji-pujian kami Tuhan. Terimalah setiap sembah kami Tuhan. Ketika kami menyembah Tuhan, kami dilepaskan, kami dimampukan. Ketika kami lemah, kami menang dan kami bukan kalah Tuhan. Roh Kudus menjamah setiap kita satu persatu, dari depan, belakang, kiri, kanan. Dia menjamah kita semua. Kita percaya kita membutuhkan Roh Kudus. Kami perlu Engkau ya Roh Kudus. Kami perlu Engkau. Haleluya. Haleluya. Biarlah setiap hati kita terus bersyukur kepada Tuhan. Setiap cintanya begitu ajaib. Begitu banyak kasih Tuhan yang telah kita rasakan. Sekarang katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kasih setiamu Tuhan pernah berakhir. Kau sungguh besar dan karyamu ajaib ya Tuhan. Kami percaya. Kami mau bersyukur anugerah-Mu Tuhan. Tuhan, Kau sungguh
berharga di mata Tuhan. Berikan puji-pujian, berikan sorak-sorai. Haleluya. Engkau sungguh besar Tuhan. Engkau sungguh besar. Karya-Mu sungguh ajaib. Tiada hentinya ku mengagumi. Sungguh Kau ajaib. Mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Kami berharga di mata-Mu ya Tuhan. Apalah kami Tuhan, kami sebagai debu yang tidak bernilai apa-apa, tapi Kau mengangkat hati kami. Engkau membuat kami berharga Tuhan. Manusia yang hina dan penuh dosa. Oleh karena itu kami mau selalu bersyukur kepadamu, kepada Allah yang hidup. Mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku selalu. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Kami berharga di mata-Mu. Berharga di mata-Mu Tuhan. Anugerah-Mu cukup bagiku. Berharga di mata-Mu Tuhan. Anugerah-Mu cukup bagiku. Ku berharga di mata-Mu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku selalu. Selalu dan selalu Kau angkat hati. Kau membuatku berharga di mata. Jemaat, saya undang untuk bangkit berdiri. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata-Mu.
membuatku berharga, kau membuatku berharga di matamu. Oh, kau membuatku berharga di matamu. Terima kasih Tuhan. Ini kami. Selalu dan selalu kau angkat hatiku, kau membuatku berharga di matamu. Sorak-sorai untuk Tuhan kita, haleluya. Terima kasih Tuhan. Apalah kami ketika kami hanya memandang-Mu Tuhan, sangat berharga kami di mata-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tiba saatnya kami mau memuji nama-Mu, menaikkan dengan setiap apa yang kami punya, menaikkan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan semuanya dalam tangan-Mu. Haleluya, amin. Shalom saudara-saudara. Siapa yang diberkati dalam seminggu belakangan ini, lambaikan tangan. Mana sukacitanya? Kita mau naikkan. Siapa yang punya teman dekat di sini, teman yang terbaik? Siapa? Lambaikan tangan. Enggak ada. Kalau enggak ada, kita percaya. Siapa sahabat terbaik kita? Tuhan Yesus. Dia adalah sahabat kita, dia adalah teman terbaik kita dimanapun kita berada. Haleluya. Amin. Kita siapkan hati kita siapkan badan kita untuk memuji dan bergoyang untuk Tuhan. Amin. Kita percaya kita memilih siapa? Memilih Tuhan Yesus. Hidup yang kupilih membuatku berarti, karena Yesus Tuhan tempatku percaya dan berharap. Ku buka mataku, lihatlah, lihat sekelilingku. Ku harus katakan kebenarannya yang membebaskan, karena kuasa-Mu, karena kehebatanmu, Ku dapat lakukan perkara besar yang Kau janjikan. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku, langsung membuatku. Oh Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku, langsung berkuatku. Siapa yang percaya bahwa kita sudah menjadi teman terbaik Tuhan? Amin. Amin. Kalau kita sudah menjadi teman terbaik Tuhan, dengan semangat, dengan sukacita katakan, hidup yang kupilih membuatku apa? Membuatku berarti, karena siapa? Karena Yesus Tuhan tempatku percaya dan berharap. Ku buka mataku, lihatlah, lihat sekelilingku. Ku harus katakan kebenarannya yang membebaskan, Karena kuasa-Mu, yeay, karena kehebatanmu, dapat lakukan perkara besar yang Kau
tadi tangan di atas. Yesuslah sahabat kita. Dia tak pernah meninggalkan kita. Sahabat sejati. Dia selalu ada bagi kita. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Oh Yesus, Kaulah sahabatku. Sumber kuatku, Kau sahabat berada di sisiku. Kau sahabat selama-lamanya. Kau sahabat berada di sisiku selama-lamanya. Yes. Haleluya, masih semangat saudara-saudara. Amin. Kita akan terbang bersama Tuhan. Haleluya. Kita naikkan pujian kita. Come on Bethany. Firman-Mu Tuhan, kita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Come on believers. Ku kan bersamamu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Ku kan terbang di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Ku kan terbang, ku kan terbang tinggi di awan
terbang tinggi di awan bersamamu dalam kemuliaan. Ayo goyangkan badannya. Sebab firman-Mu teguh menopang, Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Sekali lagi, ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Haleluya, beri sorak-sorai untuk Tuhan kita. Silakan duduk saudara-saudara. Saya mengundang untuk anak sekolah minggu maju ke depan. Yesus sayang, ya Yesus sayang, ya Yesus sayang, Dia sayang anaknya. Mari kita sama-sama bersatu hati. Ya Bapak yang baik, kami sungguh bersyukur Tuhan atas kebaikan-Mu ya Bapak, atas setiap anak-anak di tempat ini ya Tuhan, Kau yang telah mengirim mereka, Kau yang telah mengasihi setiap mereka ya Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, ini adalah anak-anak yang Kau pilih ya Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan Kau terus berkati setiap mereka, berkati tumbuh kembang mereka, berkati studi mereka Tuhan, berikan kesehatan yang terbaik. Karena kami yakin percaya Tuhan, Kau yang akan selalu menjagai mereka Tuhan dimanapun mereka berada ya Bapak. Biarlah Kau jadikan mereka terang dan garam Tuhan bagi dunia ini. Biarlah kiranya mereka bisa berdampak Tuhan bagi sekeliling mereka Tuhan, karena mereka adalah laskar-laskar-Mu ya Bapa. Kau juga berkati ya Tuhan setiap orang tua, biarlah kiranya Kau berikan kesehatan yang terbaik, berikan mereka hikmat kebijaksanaan Tuhan agar mereka bisa mendidik anak-anak ini dengan baik ya Bapa. Juga berkati Tuhan setiap tenaga pengajar di tempat ini ya Tuhan, biarlah Kau berikan kesabaran, hikmat daripada-Mu Tuhan yang bisa mengajar mereka Tuhan untuk mengenal-Mu lebih dan lebih lagi ya Bapa. Biarlah kami serahkan Tuhan setiap anak-anak tempat ini hanya ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau yang bekerja atas setiap hidup mereka ya Tuhan. Biarlah Engkau juga berkati ibadah Bikits kami dari awal pertengahan hingga akhirnya Tuhan, agar setiap anak-anak ini Tuhan bisa menerima firman-Mu Tuhan, menerima pengajaran yang daripada-Mu ya Bapa. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan memberkati setiap anak-anak ini, sama-sama kita katakan amin. Selamat sekolah minggu. Kita akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Kita tunduk dengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah hati kami siapkan seperti tanah yang subur untuk disirami dengan benih-Mu Tuhan. Kami juga mau memberikan yang terbaik untuk persembahan Tuhan. Biarlah persembahan ini bisa berguna untuk pelebaran kerajaan-Mu di muka bumi. Terima kasih ya Bapa, kami serahkan persembahan ini dan firman dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.
Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Dan janganlah masukkan kami tetapi bebaskanlah rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Saya undang bangkit berdiri jemaat yang ada. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun. Dan jangan ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Berilah kami rezeki Pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kepada hamba ini, persilahkan. kami yang bersalah pada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus untuk berkat-Mu. Kami telah menaikkan pujian penyembahan kami ya Bapa. Kiranya itu boleh menjadi persembahan, menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu ya Bapa. Kiranya persembahan kami boleh menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Jika sebentar kami akan duduk diam mendengar sebagian dari firman-Mu, urapi hamba yang berbicara. Ini bukan hamba yang berbicara, tetapi Roh Kudus berbicara di hati setiap kami. Berkati juga jemaat-jemaat yang hadir, boleh dikuatkan, boleh diberi kelegaan, boleh disembuhkan yang sakit ya Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap mendengar kebenaran firman Tuhan. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Apa kabarnya? Walaupun sedikit harus semangat dong. Apa kabarnya? Mantap. Jadi seminggu ini semua diberkati Tuhan. Ada yang punya problem?
Wih, semua nggak ada yang punya masalah ya, baik. Berarti Tuhan Yesus baik ya. Jadi sebelum mulai saya mau tanya-tanya dulu ya. Siapa di sini yang pernah jujur ya, jujur. Ini nggak ada penghakiman, cuma penilaian aja. Siapa di sini pernah berbohong? Nah, semua ya. Siapa yang pernah marah? Pernah mukul orang? Ayo. Wih, cewek-cewek pernah mukul orang? Ya Tuhanku Yesus Kristus. Tidak apa-apa ya, tidak apa-apa. Ini kita kan bertumbuh. Siapa pernah mencuri? Ayo, jujur. Uang jajan lah ya kan. Ternyata ada anak pendeta suka nyuri juga ya. Lalu, siapa pernah menjelekin orang lain? Berita di belakang, wih dia tuh gini-gini gosip. Semua ya. Siapa pernah ini, nah ini yang mungkin agak ini, mempertanyakan Tuhan, bahkan hujat Tuhan. Pernah enggak? Oh, beberapa ada ya, Tuhan aku kok gini sih? Tuhan kamu jahat. Ada yang pernah? Kamu enggak adil Tuhan. Banyak ya ternyata ya. Nah, sebelum mulai firman, saya hari ini bakal banyak cerita-cerita. Jadi ada satu kisah, suatu hari ada seorang muda bernama Ucok. Dia itu ceritanya punya hutang ke seorang pejabat tinggi. Dia punya hutang, si Ucok ini hutangnya 10 juta. Lalu didatangi oleh si pejabat tinggi ini, ditagihlah hutangnya si Ucok. Ucok, udah telat nih kamu bayar, udah telat sebulan. Mana uangmu 10 juta, kembalikan ke aku. Lalu si Ucok ini nyembah-nyembah lah. Tuhan jangan, ampun Tuhan, aku belum punya uang. Nanti ya lain kali tokoku sepi lah, bangkrut lah, usahaku gagal. Tolong Tuhan, ampuni. Lalu si Tuhan ini ngomong, karena tergerak oleh belas kasihan, kebetulan pejabat tinggi ini orang yang ternyata baik, dermawan. Dia ngomong, ya udah, nggak apa-apa. Lain kali kamu jangan gampang-gampang berhutang ya, jangan diulangi lagi kesalahanmu. Gak usah bayar hutang, hutangmu ku lunasin. Lalu si Ucok ini dengan gembira loh, puji Tuhan, sungguh baik Bapak itu ya. Saya diampuni loh, hutang saya dilunasin. Jumpa dia kawannya si Baba. Jadi Ucok jumpa Baba ya. Si Baba ini punya hutang 10.000. 10.000 benar jelas, 100.000 lah. Punya utang 100.000 ke si Ucok ini. Lalu ngelihat dari jauh, dikejar lah sama Ucok ini. Dicengkram keranya, bayar hutangmu. Kau kok nggak bayar hutang? Lalu si Baba, persis kata-katanya, ampun aku belum punya uang. Aku bangkrut usahaku, tolong. Nanti lain kali beri waktu. Gak bisa, hutang harus tanggung jawab, kata si Ucok. Kamu berani berhutang harus berani bayar. Gak bisa, harus bayar. Dicekik lah kawannya, bayar sekarang, mau digebukin. Lalu tiba-tiba lewatlah si pejabat tinggi tadi. Nengok kejadian itu, marahlah pejabat tadi, didatanginlah si Ucok ini. Hei Ucok, sini kau. Kau tadi 10 juta, ku lunasin. Kenapa kawanmu ini 100.000, kau cekik dia. Akhirnya karena marah pejabat ini, udah kau gak bisa bayar hutang, masuk penjara. Dihukumlah si Ucok ini. Ada yang pernah dengar kisah ini? Ada yang tahu kisah ini? Ini kisah di Alkitab loh. Ini perumpamaan Tuhan Yesus. Tapi saya versi modern kan. Jadi Tuhan Yesus bikin perumpamaan tentang raja, lalu seorang yang hutang dan teman yang hutang. Di kisah ini, siapa sih pejabat itu? Pejabat yang ngasih keringanan 10 juta ini siapa kira-kira yang dimaksud Tuhan Yesus? Tuhan. Yang hutang 10 juta itu siapa? Ayo. Ucok itu siapa asli? Maksudnya Tuhan Yesus itu Ucok ini siapa sih? Kita. Terus yang hutang 100.000 nggak bayar itu siapa? Orang yang nyakitin kita. Jadi maksudnya apa? Ini perumpamaan tentang pengampunan. Judul perikopnya. Perikop dari kisah ini ditulis di Alkitab perikopnya perumpamaan tentang pengampunan. Ini di Matius, nggak usah dibuka 18, 23 sampai 35. Kita bukanya langsung 34 sampai 35 aja. Matius 18, 34 sampai 35. Aslinya dari 23. Ini endingnya. Dari kisah ini kita belajar tentang pengampunan. Matius 18 ayat 34 sampai 35. Matius 18 ayat 34 sampai 35. Jadi ternyata kita tahu ya, ternyata raja tadi, pejabat tadi itu Tuhan. Hutang. Hutang ini bicara apa sih? Hutang itu apa? Nah tadi hutang. Itu adalah dosa, kesalahan, pelanggaran. Kita baca bersama-sama ya. 1, 2, ya.
Amin. Jadi hutang itu apa? Hutang itu bicara tentang kesalahan, tentang dosa. Hutang kita ke Tuhan, tadi kita udah angkat tangan semua ya. Kita pernah berbohong, kita pernah mencuri, kita pernah fitnah orang, kita pernah mukul orang, bahkan menyakiti orang. Kita pernah benci saudara kita. Itu kita sedang utang besar sama Tuhan. Tapi Tuhan rela disalib untuk tebus dosa kita. Lunaskan sama Tuhan, dilunasin utang kita. Tapi kita punya saudara kita yang nyakitin kita sekali, kita ingat seumur hidup. Itu maksud perumpamaan ini. Kita nggak akan dapat keselamatan. Itu maksud dari kisah ini benernya sangat-sangat keras. Jadi tadi pejabat itu siapa? Tuhan, kita udah setuju. Ucok itu siapa? Kita. Utang itu apa? Dosa dan kesalahan. Nah, yang baba ini, yang hutang 100.000 ini siapa sih dalam kehidupan kita? Itu orang yang pernah fitnah kita. Itu orang yang pernah kecewakan kita. Itu orang-orang yang sakitin hati kita. Itulah orang yang paling-paling kita benci. Itu orang yang bikin kita kepahitan, yang pernah nipu kita, yang pernah bikin ketidakadilan dalam hidup kita. Itulah yang Tuhan tuntut, ampuni. Kadang kita ini egois, kita pingin dosa kita diampuni. Kita tadi udah angkat tangan semua itu kan. Tapi rata-rata dari kita tetap merasa diri kita itu baik. Saat ada orang lain salah, kita tuntut orang ini untuk jadi benar. Kita tuntut orang ini menyenangkan hati kita. Padahal kita semua tadi adalah pencuri, pembohong, penipu. Sama, kita nggak beda jauh. Jangan-jangan dalam hidup kita pun sering nyakitin orang lain. Tapi kita aja yang nggak sadar. Tapi saat orang lain sakitin kita egois. Kita nggak mau mengampuni. Justru menurut firman Tuhan, orang-orang ini yang harus diampuni. Kita punya utang 10 juta dilunasin, masa orang 100.000 utang nggak kita lunasin? Syarat untuk diampuni menurut Yesus harus mengampuni. Nggak kebetulan tadi lagunya ada lagu doa Bapa kami ya Pak. Ya Pak Novi ya. Kita dibuka Matius 6 ayat 12. Ini doa Bapa kami, ada potongan penggalan dari doa Bapa kami. Matius 6 ayat 12. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Artinya apa? Tuhan, ampuni aku Tuhan. Seperti aku udah ngampuni orang yang fitnah aku tadi. Seperti aku mengampuni orang yang nyakitin aku, yang kecewakan aku. Tapi dengan logika yang sama, itu doa ini sedang ngomong, Tuhan, jangan ampuni aku. Karena aku gak ngampuni papaku. Karena aku gak ngampuni saudaraku. Karena aku gak ngampuni orang yang fitnah. Jadi syarat pengampunan menurut Yesus, selain percaya pada Tuhan Yesus, ada langkah yang harus kita lakukan apa? Mengampuni. Ampuni kami jika kami tidak, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Lanjutan setelah doa Bapa kami selesai, Tuhan Yesus itu ada penutupnya di ayat 14-15. Matius 6 tetap, nah ini 2 ayat kemudian. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. 15. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu yang di sorga juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Syarat pengampunan harus mengampuni. Saat kita nggak mengampuni, suatu hari ya, kalau kita, salah satu dari kita misal ada yang masuk neraka ya kan, seandainya, jalan-jalanlah di neraka. Saya nggak tahu di neraka kita bisa jalan-jalan nggak ya. Soalnya saya dengar ada pendeta yang pernah jalan-jalan ke neraka ya kan. Saya sih nggak pernah. Jalan-jalan di neraka, nanti kita nengok, wih ada koruptor yang di berita-berita sering nampak korupsi muncul di situ. Wih, ada Adolf Hitler misalnya, ada Hitler di sini. Wih, ini kan pembunuh yang terkenal itu. Wih, ini pencuri. Tapi nanti jumlah orang di neraka paling banyak itu apa? Orang-orang kepahitan. Orang-orang yang nggak mengampuni. Orang-orang yang benci saudaranya, benci temannya, benci mamaknya, benci bapaknya, benci anaknya. Itu penghuni neraka paling banyak. Karena firman Tuhan ngomong, kalau kamu nggak mengampuni, kamu juga nggak diampuni. Dan kita semua sepakat, gak ada satupun dari kita layak masuk surga. Satu-satunya kita bisa masuk surga harus diampuni sama Tuhan, ditebus sama Tuhan. Kayak tadi, orang tadi gak layak nerima penebusan, dia kan gak bayar. Dia gak sanggup bayar. Harusnya layaknya apa? Dihukum. Tapi karena kasih karunia tuannya ini, hutangnya dilunasin sama kayak kita. Kita gak sanggup bayar kemunafikan kita, kejahatan hati kita. Gak sanggup. Kita layaknya dihukum. Tapi sama Tuhan dilunaskan. Ayo kita lunaskan hutang saudara kita. Ayo kita ampuni sesama kita. Amin. Ajaran Tuhan paling utama itu namanya kasih. Salah satu bukti kasih itu apa? Ya mengampuni.
Orang yang mengasihi pasti mengampuni. Buka 1 Yohanes 4 ayat 20 sampai 21. 1 Yohanes 4 ayat 20 sampai 21. Satu-satunya cara kita bisa membuktikan, salah satu cara kita bisa membuktikan bahwa kita mengasihi seseorang, kita mengampuni. Orang itu salah, tetap kita. Orang ini mengecewakan, contoh orang tua ke anak. Anak kita bandel, tetap orang tuanya mengasihi, diampuni. Saudara-saudaraku yang kekasih, ya, janganlah percaya setiap salah-salah. 1 Yohanes 4 ayat 20 sampai 21. 1 Yohanes 4 ayat 20 sampai 21. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Tuhan ngomong, kamu munafik. Wah, aku cinta Tuhan. Aku cinta Tuhan Yesus. Aku percaya pada Tuhan. Tapi kita benci bapak kita. Kita benci adik kita. Kita benci teman kantor kita. Itu kata Tuhan, munafik. Sebarang siapa ngaku percaya sama Tuhan, harus juga mengasihi sesamanya, mengasihi saudaranya. Jangan sampai kita dibilang pendusta. Amin. Siapa di sini pernah kepahitan? Mengalami hati pahit. Tuhan sembuhkan, amin. Tuhan pulihkan, amin. Ampuni, lepaskan pengampunan. Tuhan pernah ngomong gini, makanya Tuhan Yesus tuh sangat-sangat, khotbahnya tuh sangat mind blowing, sangat apa ya? Luar biasa. Orang-orang tuh terkagum-kagum sama khotbah Yesus. Yesus pernah satu khotbah dia ngomong gini. Dulu orang ngomong, mata, ganti gigi. Benar ya, kita dipukul balas. Tapi Yesus ngomong apa? Tapi aku berkata kepadamu, berdoalah bagi orang yang menganiaya kamu. Kasihilah musuhmu. Berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Kasihilah musuhmu. Berat enggak? Berat, makanya jadi Kristen susah. Harus mengasihi musuh. Kalau di agama lain, bela agama bisa mukul, bisa hajar. Kalau kita enggak, kasih musuh. Enggak ada istilah bela Tuhan, bela agama enggak ada. Bela diri enggak ada. Kita kasih musuhmu, berdoalah bagi orang yang menganiaya engkau. Tapi Tuhan, dia selingkuh. Tapi Tuhan, dia fitnah aku. Tapi Tuhan, enggak layak dia. Udah aku ampuni Tuhan dulu. Diulang lagi kesalahan yang sama. Tuhan enggak bisa, Tuhan enggak segampang itu. Tuhan ngomong berapa? 70 kali 7 mengampuni. Tuhan enggak bisa, Tuhan. Berat hatiku. Saya pernah dengar suatu hari ada seorang ngomong ke saya. Dia seorang Kristen. Dia kepahitan sama seseorang. Kan saya bilang, harus mengampuni, enggak boleh kepahitan. Dia ngomong, tapi aku udah benci sama orang ini. Aku tahu kepahitan itu salah. Tapi aku enggak akan mengampuni orang ini. Masuk neraka pun enggak apa-apa. Ngomong gitu. Aku masuk neraka pun enggak apa. Yang penting aku enggak mau mengampuni orang. Benci sama orang. Dia tahu kepahitan itu enggak boleh. Dia ngomong, kepahitan enggak boleh, tapi khusus untuk orang ini. Akan kujaga kepahitan untuk. Kadang kita bisa sebegitunya. Dendam sama orang. Benci sama orang. Tuhan, dia enggak layak tuh. Dia jahat sama aku, dia fitnah aku. Yesus jawabnya cuma satu. Kasihi musuhmu. Enggak bisa Tuhan. Dia fitnah, aku dipecat gara-gara dia Tuhan. Oh enggak bisa Tuhan, dia orang tua melantarkan aku. Berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Suatu hari, ini kisah kedua. Yesus sedang jalan-jalan di tengah terik matahari. Panas sekali. Pas murid-muridnya sama Tuhan disuruh beli makan. Kalian cari makan ke kota. Jadi murid-muridnya pergi, Tuhan Yesus sendirian. Dia sengaja. Murid-muridnya disuruh pergi, dia sengaja. Terus dia pergi dekat sumur, jumpa seorang perempuan Samaria. Pasti udah sering dengar cerita. Dia jumpa sama seorang perempuan yang menurut pandangan manusia gak layak jumpa Tuhan. Harusnya dia jumpa Tuhan langsung mati. Kalau di perjanjian lama, dia jumpa Bapa langsung mati. Karena apa? Dia seorang berzina, suaminya 5. Sekarang yang di rumah sama dia itu bukan suaminya. Jadi pria yang tidur sama dia udah gak terbatas. Mungkin saya bilang, mohon maaf, mungkin seorang PSK atau pelacur wanita ini. Dia bahkan dikecilkan oleh warga sekitar. Dia nimbah sumur saat orang-orang lain sudah pulang siang-siang. Zaman dulu, orang Israel, pagi-pagi perempuan itu nimbah air. Untuk cuci piring, untuk mandi. Pagi-pagi. Si wanita ini enggak berani. Dia harus siang hari. Tunggu yang lain sudah pulang, dia sembunyi-sembunyi. Karena apa?
malu. Pertanyaannya saya, saat dia tidur sama pria lain yang bukan suaminya, Yesus tahu enggak? Sakit enggak hati Yesus? Ngelihat anak yang dikasihnya melakukan. Saat dia selingkuh, tiap malam gonta-ganti pria, Tuhan yang Maha tahu enggak itu? Yesus tahu enggak? Sakit enggak hatinya Yesus? Bayangkan kita seorang bapak contohnya, anak perempuan kita, yang perempuan Samaria itu, gonta-ganti suami. Ya kita bilangin enggak nurut. Sakit enggak hati kita? Yesus sakit enggak hatinya sama perempuan ini? Berapa kali wanita ini menyakiti hati Yesus? Tapi hari itu, secara khusus, Yesus suruh murid-muridnya cari makan. Itu sengaja, biar murid-muridnya enggak ada, dia ingin ngomong face to face sama perempuan sama. Dia ingin ngomong, kamu aku ampun. Dosamu semerah kirmisi, ampun. Aku mengasihi. Yesus cuma ngomong gitu, mau air kehidupan. Kamu menimba air ini nanti haus lagi. Minumlah air dari aku. Ayo, gak ikut. Sederhana, Yesus cuma ngomong, aku tahu kamu punya suami banyak. Aku tahu dosamu. Yesus tahu, kalau dibilang sakit, sakit. Perempuan ini mengecewakan Yesus mungkin lebih sering dari teman kita mengecewakan kita. Dari orang tua kita mengecewakan kita. Bahkan tanpa kita sadar, kita itu kayak perempuan Samaria ini. Kita tuh sering lo ngecewakan tuh. Sering lo nyakiti hati. Tuhan sakit kadang melihat perilaku kita. Melihat tingkah laku kita. Tapi Tuhan seperti sama perempuan Samaria ini. Tetap diampuni. Secara khusus lo dijumpain. Dan apa yang terjadi? Setelah dijumpai Yesus, bertobatlah perempuan Samaria ini. Dia sangat sukacita, dia gembira. Dia pergi ke kota Samaria. Orang Samaria itu zaman itu belum kenal Yesus. Karena orang Samaria sama orang Israel dulu kan musuhan. Makanya yang diomong bangsa anjing bagi orang Israel ini ya. Yang dikira saya cakap kotor. Bagi orang Israel, orang-orang Samaria itu derajatnya sama kayak anjing. Sebenci itu mereka sama Samaria, orang Israel. Waktu itu perempuan ini dijumpai Yesus. Jadi dulu haram hukumnya orang Israel ngobrol sama orang Samaria. Hari itu Yesus ngobrol sama orang Samaria. Bahagialah wanita ini lari ke kota. Dia cerita ke satu kota. Seorang perempuan yang awalnya untuk nimba air di sumur aja tunggu siang hari. Tunggu orang-orang sudah pulang. Padahal harusnya biasa pagi hari kan enak sejuk. Bisa tiba-tiba gagah berani ngomong. Aku ketemu loh, itu kayaknya Yesus yang terkenal itu. Di depan itu. Dia bisa ngomong, dia bisa ngerti kehidupanku loh. Coba kalian tengok, coba kalian lihat. Berbondong-bondonglah satu kota Samaria. Jumpa Yesus. Lalu Yesus di situ berkhotbah. Tanpa satupun murid Yesus. Cuman dari perjumpaan sama Yesus. Ampuni, berubah total. Kenapa kadang orang yang menyakiti kita ini nggak bisa berubah? Karena belum kita ampun. Cara pingin ngubah dia, ngubah bapak kita, ngubah saudara kita. Ampuni. Perempuan Samaria ini berubah karena apa? Diampuni. Yesus nggak ngomong, bertobat kau, jangan diulang lagi. Enggak dikutuk-kutuk. Yesus cuma ngomong, minum air daripada aku. Jangan berbuat dosa lagi. Ampuni. Pengampunan itu membawa dampak yang dahsyat. Satu kota Samaria dimenangkan oleh seorang pelacur. Dan Petrus, bukan Yohanes. Hari itu, Petrus belum memenangkan siapa-siapa. Yohanes bukan siapa-siapa masih. Tapi seorang perempuan random yang berdosa, yang ditolak oleh warga kota, tiba-tiba bisa jadi penginjil terhebat di kota Samaria. Ini luar biasa loh. Semua bermula dari apa? Pengampunan. Saat Petrus menyangkal Yesus 3 kali. Sakit gak hati Yesus? Seandainya kita bayangkan kita ini Yesus. Kita mungkin udah sering dengar cerita ini. Tapi sekarang coba kita berubah wujud. Atau bayangkan diri kita ini Yesus. Kita lagi ditangkap, disiksa. Terus kita lihat di kejauhan. Petrus ditanya. Petrus ngomong, aku gak kenal siapa dia. Aku gak kenal siapa dia. Padahal malam sebelum Yesus disiksa itu, Petrus ngomong, Tuhan, yang lain nanti ninggalkan engkau. Aku gak goyah. Janjinya Petrus, wah manis kan. Tuhan, nanti murid-murid lain kabur. Aku gak kabur, aku akan jaga kamu. Aku akan nemani kamu. Begitu dikeroyok, dikerumunin orang. Petrus nyangkal, enggak, aku gak kenal. Bukan, aku bukan murid dia. Siapa dia? Bayangkan, ada satu kejadian. Bapak kita menyangkal kita. Dia bukan anak. Atau sebagai orang tua, anak menyangkal mamanya atau bapaknya. Dia bukan mamaku lagi. Dia nggak layak jadi mama. Karena aku nggak kenal dia.
Sakit nggak? Sakit nggak hati Yesus hari ini? Murid yang paling keren, paling gagah perkasa ngomong kayak gitu. Sedih-sedih. Tapi apa yang terjadi? Saat Yesus sudah mati, bangkit, dia menyediakan satu waktu khusus. Jalan berdua sama Petrus. Gak ada murid lain, gak ada Andreas, gak ada Yohanes, gak ada Thomas. Khusus Yesus jumpain Petrus. Ngobrol sama. Itulah yang terkenal kan. Petrus, apakah engkau mengasihi? Yesus mengampuni. Sakit-sakit. Mengecewakan, kecewa. Murid yang seolah-olah murid paling kuat, murid paling menonjol. Justru perlakuannya kayak gitu. Tapi sama Yesus di jalan berdua. Dan apa yang terjadi? Petrus diubahkan. Kita buka di Kisah Para Rasul 5 ayat 15. Ini efek dari pengampunan yang Petrus terima. Yohanes 5 ayat 15. Petrus yang dulunya pengecut. Kisah Para Rasul ya. Kisah Para Rasul 5 ayat 15. Kisah Para Rasul 5 ayat 15. Petrus yang awalnya pengecut menyangkal Yesus 3 kali menjadi seorang yang hebat. Bahkan mereka membawa orang-orang sakit keluar ke jalan raya dan membaringkannya di atas balai-balai dan tilam. Supaya apabila Petrus lewat, setidak-tidaknya bayangannya mengenai salah seorang dari mereka. Orang sakit ditaruh di jalan, karena mereka tahu Petrus mau lewat. Ayo, sakit, ditidurin di jalan. Supaya kena bayangannya Petrus. Berikutnya, ayat 16. Dan juga orang banyak dari kota-kota di sekitar Yerusalem datang berduyun-duyun, serta membawa orang-orang yang sakit dan orang-orang yang diganggu roh jahat, dan sebagian mereka sembuh, sedikit dari mereka sembuh, hampir semua sembuh, enggak. Mereka semua sembuh. Dari seorang pengecut, tadi seorang pelacur, Tuhan ubahkan menjadi memenangkan sebuah kota. Seorang yang nyangkal Yesus 3 kali, diampuni. Bayangannya bisa sembuhkan orang sakit. Sekali khotbah, 3.000 bertobat. Dia pernah sekali khotbah, 3.000 orang terima Yesus. Semua terjadi karena apa? Ingin orang yang menyakiti kita berubah, ingin orang tua kita jadi lebih baik. Ampuni. Makanya kan sering pendeta ngomong, kamu gak bisa ngubah orang lain, yang bisa kamu ubah sikap hati. Itu di luar kuasa kita, sikap hati. Doakan musuhmu, biar Tuhan yang berbicara. Tanpa pengampunan Yesus, perempuan Samaria tadi pulang habis nimba air akan tidur sama pria lain malam harinya. Tanpa pengampunan Yesus, Petrus akan balik jadi nelayan. Petrus jadi penjala manusia karena diampuni oleh Yesus. Yudas, kenapa dia bunuh diri? Karena dia gak cari pengampunan. Seandainya Yudas itu habis jual Yesus gak bunuh diri, kira-kira menurut Bapak Ibu, Yesus bakal datengin Yudas enggak? Pasti. Saya yakin 100% kalau Yudas tidak bunuh diri setelah Yesus bangkit, dia akan datang secara khusus sama kayak dia datang ke Petrus. Dia akan tanya, Yudas, apakah engkau mengasihi aku? Dan kisah akhir hidup Yudas akan 180 derajat, akan diubah. Yudas akan gak kalah hebat sama Petrus. Dia akan menginjil entah ke India, ke Ethiopia, Afrika mungkin, menangkan banyak jiwa. Tapi kisah Yudas berakhir, karena apa? Dia belum sempat menerima pengampunan Tuhan. Dia udah hakimin dirinya. Aku gak layak. Aku gagal. Padahal, seorang Yudas pun saya yakin, bagi Yesus dosanya gak terlalu besar. Kan diampuni. Apalagi kita. Dan ayo, ampuni sesama kita. Amin. Sering, kita itu sakiti Tuhan, kecewakan Tuhan, sangkal Tuhan. Tapi Tuhan ngampunin kita. Saya punya sebuah kisah penutup. Ini terakhir ya. Suatu hari, itu ada seorang suami istri. Suaminya ini adalah seorang yang sangat jahat. Dia pokoknya nggak layak lah jadi suami. Jadi pria ini, pasangan muda, itu suka main tangan. Pokoknya cecok sama istrinya, gebuk. Nah, bonyok mata istrinya. Anaknya bandel, gebuk. Bonyok mata anaknya kan. Marah, pakai narkoba. Jadi suaminya ini pemakai narkoba, suka pecandu alkohol, mabuk-mabukan, pakai narkoba, suka siksa istri, siksa anak. Pokoknya luar biasa, Kristen KTP nggak mau ke gereja. Pokoknya luar biasa lah, bahkan main cewek, selingkuh. Bayangkan ya, sebejat apa ini suami.
Udah suka mukul istri, mukul anak, pecandu alkohol, pakai narkoba, selingkuh pula. Paket lengkap lah. Pria bejat sedunia, ya kan. Jadi, tapi yang hebat dari istrinya adalah, istrinya ini tetap setia. Saat dia cerita ke teman-teman gerejanya, bahkan beberapa teman gerejanya ngomong, ini jalan terbaik cerai. Kadang kan bisa kan, udah cerai aja. Tapi dia tetap setia, dia share ke bapak gembalanya, minta tolong didoakan. Dia ikut FA, dia ceritakan di FA-nya, dia doa. Dia ke gereja matanya bengkak, biru-biru, lebam-lebam, dia tetap ke gereja, ibadah. Jadi di gereja itu udah terkenal. Suami si ibu ini walaupun nggak pernah datang ke gereja, satu gereja udah tahu ini suami kurang ajar. Mamanya, tapi si istri ini terus datang ke doa, minta dikuatkan. Bapak gembalanya ngomong, ampun, doakan suami. Luar biasa, sampai suatu hari ada KKR. Si istri ini dengan maksa, ayo antar aku. Awalnya minta diantar ke KKR, antar. Udah lo sama suaminya, udahlah. Diantarlah si istrinya ini ke tempat KKR itu. Sudah sampai istrinya ngotot lagi, ayo ikutlah, nanti pulang biar gampang, nanti antar aku pulang lagi. Ayo jadi nggak usah antar jemput, ayo ikut. Akhirnya suaminya dengan berat hati ikutlah di KKR itu. Ikut. Dan tiba-tiba di KKR itu dia dilawat sama roh. Dia nangis sejadi-jadinya. Waktu disuruh altar call, maju. Yang merasa berdosa, yang mau diampuni itu. Dia orang pertama yang sampai depan, dia nangis. Hari itu dia bertobat. Dia lepaskan semua narkoba, dia nggak lagi mukul istri, jadi pribadi yang sabar. Dan orang ini namanya adalah Beni Solihin. Ada yang tahu nama Beni Solihin? Pendeta Beni Solihin. Baru saja meninggal. Berapa tahun lalu dia meninggal sudah. Ini kesaksian sudah lama, berapa puluh tahun lalu. Pendeta ini jadi gembala gereja besar di Bandung kalau nggak salah. Dia jadi gembala di Bandung. Dia YouTube-nya aktif, cari aja di YouTube. PDT Beni Solihin, banyak di YouTube. Cukup terkenal, Instagram-nya pun aktif. Dialah pendeta Beni Solihin. Dia ngomong, waktu dia salah satu khotbah, ini sangat memberkati saya waktu dia khotbah, dia ngomong, saya nggak layak berdiri di mimbar ini. Saya harusnya nggak boleh berdiri di sini. Saya bisa berdiri di sini, sharing firman, karena ada istri saya yang terus mengampuni, yang terus doakan saya. Tanpa istri saya nggak di sini. Saya mungkin udah di penjara atau sudah mati overdosis. Saya bisa di sini sharing kebaikan firman. Semua karena istri saya berhenti-hentinya mengampuni kebejatan saya. Dia ngomong di atas mimbar, saya brengsek, saya pria jahat. Saya suami paling jahat, kata dia. Tapi karena besarnya kasih istri saya diubahkan. Amin. Saya undang tim PAW boleh naik ke atas mimbar. Saya nggak tahu seberapa besar orang menyakiti hati kita. Tapi saya yang yakin dan percaya, tidak terlalu besar untuk tidak harus diampuni. Sebesar apapun. Mau keluarga kita, saudara kita, teman kita, ampuni. Amin. Siapa di sini siap untuk mengampuni? Haleluya. Mari kita tundukkan kepala, kita bersatu. Terima kasih ya Bapak, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Engkau telah mengajar kami pada siang hari ini untuk boleh mengampuni sesama kami, mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Terima kasih ya Tuhan, karena Engkau telah mengampuni kami ya Tuhan. Kini kami mau mempraktekkan untuk mengampuni orang tua kami, mengampuni saudara kami, mengampuni orang-orang yang menyakiti hati kami ya Tuhan. Kuatkan setiap jemaat Bethany Believers ya Tuhan. Tidak ada lagi kepahitan. Setiap akar pahit dicabut di dalam nama Yesus. Setiap kebencian, dendam, di dalam nama Yesus, hamba hancurkan ya Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus, tumbuh benih-benih kasih ya Bapak. Kami boleh mengasihi Engkau dengan segenap hati, jiwa kami ya Tuhan. Dan mengasihi sesama kami seperti mengasihi diri kami sendiri. Terima kasih ya Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.
Ada pengumuman tambahan. Yang pertama, di antara kita apakah ada jemaat baru pertama kali hadir di tempat ini? Boleh lambaikan tangan. Semua jemaat-jemaat yang setia, amin. Selanjutnya ibadah raya minggu depan akan dilayani oleh Pak Gembala kita, Pastor Jose Hendy. Ajak kawan-kawan, mari kita datang menerima firman minggu depan. Selanjutnya komunitas Bipro. Mana yang Bipro di sini? Halo. Setiap Sabtu jam 19.15. Minggu depan, hari Sabtu nanti kita akan nobar, judulnya Ordinary Angels. Ini luar biasa filmnya ini. Ada trailernya. Kita lanjut untuk pengumuman selanjutnya adalah Rumah Belajar, program bimbingan belajar untuk semua mata pelajaran khusus untuk anak SD kelas 1 sampai kelas 6 dan it's totally free. Tidak ada biaya, sesuai ketentuan yang berlaku ya. Silakan bisa datang di tempat ini Sabtu jam 15 sampai jam 17. Ya kalau anak-anak pintar, ya kita juga jadi senang ya kan. Demikian pengumuman pada saat ini. Kita siapkan nanti kita akan memberikan persembahan kita yang kedua untuk persembahan pembangunan gereja ini. Biarlah kita siapkan hati kita. Ya Bapa, kami serahkan semuanya dalam tangan-Mu, dalam setiap apa yang menjadi pergumulan kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Kami mau memberikan yang persembahan, memberikan yang terbaik. Biarlah Engkau menerima persembahan ini Tuhan dan bisa berguna untuk pelebaran kerajaan, khususnya di gereja ini. Terima kasih Tuhan, kami serahkan dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Undang jemaat bangkit berdiri. Firman-Mu Tuhan, kita bagi kakiku. Janji-Mu dalam bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu setiap hari ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Ku kan sekali lagi ku kan aman dalam-Mu Tuhan.
kepala, kita akan berdoa syafaat. Bapa yang kekal, Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga, Bapa yang kami sembah lewat satu nama, nama Yesus Kristus, nama yang ajaib, nama yang selalu kami bangga-banggakan. Terima kasih Tuhan, kami datang di tempat ini Tuhan, biarlah Engkau melihat setiap hati kami, setiap jemaat yang datang Tuhan, biarlah mereka datang dengan bersuka cita, biarlah Tuhan melihat setiap apapun pergumulan-pergumulannya Tuhan. Ya Bapa, sebelum jauh daripada itu kiranya Engkau mengampuni salah dosa kami Tuhan. Biarlah doa ini tidak menjadi penghalang di dalam setiap penyampaian kami, doa-doa kami kepadamu Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk pembina kami di tempat ini Tuhan, Pak Jo, Pak Hulu, biarlah Tuhan berkati Tuhan apa yang menjadi pelayanan mereka, apa yang menjadi pekerjaan mereka Tuhan. Berkati keluarganya Tuhan, berkati anak-anaknya, berkati istrinya Tuhan. Biarlah semakin heran lagi Tuhan berkat Tuhan untuk pembina-pembina kami ini ya Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk Pak Gembala di tempat ini Tuhan. Berkati dia, berkati pelayanannya Tuhan. Berkati Tuhan dalam dia membimbing jemaat Tuhan. Biarlah semakin lebih lagi hikmat Tuhan diberikan kepadanya Tuhan. Istrinya yang mendukung pelayanan Tuhan berkati. Biarlah Tuhan menguatkan juga Tuhan. Biarlah menjadi tiang doa di dalam keluarganya Tuhan. Berkati juga anak-anaknya. Berkati tutup bungkus keluarga Pak Gembala. Biarlah menjadi terang dimanapun mereka melangkah. Kami berdoa Tuhan untuk ibadah di tempat ini ya Bapa. Khususnya hari ini Tuhan lihat, Tuhan melihat setiap jemaat-jemaat Tuhan, jemaat yang datang. Khususnya kami berdoa Tuhan untuk tim pelayanan yang bertugas di tempat ini Tuhan. WL, singer, pemain musik, aser, multimedia, anak guru sekolah minggu, setiap pelayan yang ngambil bagian di tempat ini Tuhan, pada hari ini Tuhan yang memberikan yang terbaik, berkat daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan juga Tuhan untuk jemaat yang hadir, datang dengan berbagai masalah, datang dengan berbagai apapun yang mereka bawa. Kami akan percaya ketika mereka meninggalkan di tempat ini Tuhan, meninggalkan tempat ini, mereka mendapatkan kelegaan, mereka mendapatkan kehidupan yang lebih lagi. Biarlah kiranya Tuhan mereka mengampuni Tuhan, mengampuni orang-orang yang ada di sekitar mereka yang pernah berbuat salah kepada mereka Tuhan. Biarlah kami juga Tuhan saling mengampuni Tuhan. Biarlah Allah Roh Kudus melihat hati kami Tuhan. Ampuni salah dosa kami Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk ibadah raya, untuk ibadah bipro, untuk ibadah doa malam, untuk ibadah-ibadah yang lain. Tuhan berkati Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan melalui ibadah ini semakin banyak lagi jemaat Tuhan yang lebih Engkau. Kami dilawat Tuhan. Kami serahkan Tuhan untuk lingkungan di sekitar ini. Biarlah gereja ini berdiri Tuhan. Biarlah gereja ini merasa diterima Tuhan. Diterima karena Tuhan telah melawat sekitar di tempat ini. Pasar 2, Setiabudi, Ring Road. Tuhan berkati Tuhan. Biarlah Tuhan gerakkan hati-hati orang-orang yang rindu mau melihat kasih-Mu Tuhan. Biarlah dikirimkan di tempat ini ya Bapa. Kami serahkan juga Tuhan untuk kota Medan. Medan adalah kota yang kami tinggali. Biarlah dimanapun kami melangkah, kami merasa aman karena kami percaya. Kami melangkah karena kami ada roh Tuhan yang bersama dengan kami. Kami berdoa juga Tuhan untuk bangsa dan negara, bangsa Indonesia. Tuhan berkati Indonesia, pulihkan. Biarlah setiap apapun yang menjadi permasalahan, problem di bangsa kami, kami percaya Tuhan tak pernah meninggalkan bangsa Tuhan. Banyak sekali Tuhan penyembah-penyembah di bangsa kami Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk pemerintahan dari presiden sampai ke RT RW. Anak-anak Tuhan yang duduk di kursi pemerintahan, Tuhan pakai secara luar biasa. Biarlah mereka bisa menyatakan bahwa ini kami adalah anak-anak Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan Tuhan semuanya dalam tangan-Mu. Kami percaya Tuhan telah melihat setiap apa yang menjadi doa-doa kami. Sebentar lagi kami mau pulang, biarlah kiranya Tuhan kami pulang dengan penuh ucapan syukur. Sebelum kami pulang, kami mau menerima berkat daripada Tuhan. Berkatmu atasku melimpah.
sembah, ku puji, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku sembah Tuhan. Mari kekasih-kekasih Tuhan, angkatlah kedua tanganmu, pulanglah, terimalah berkat dari Allah Bapa dengan cinta kasih yang tak berkesudahan dari anaknya yang tunggal Yesus Kristus, serta kuat kuasa penyertaan Roh Kudus yang membimbing, mengajar, menuntun setiap kita mulai hari ini, esok, bahkan sampai selama-lamanya. Setiap kita yang telah terima berkat Tuhan sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.